Pemirsa, Anda masih menyaksikan indahnya Ramadan bersama Ustadz Abdul Somad beserta sahabat-sahabatnya dan masih bersama saya Bayu Oktara. Tema kita pada pagi hari ini adalah mengenai menggapai puasa Ramadan yang sempurna. Tadi di segmen sebelumnya Ustadz Abdul Somad telah menyampaikan bahwa hakikatnya puasa ini adalah menahan. Menahan untuk menikmati segala yang halal. Harapannya setelah lepas Ramadan, kalau yang halal saja kita sudah berlatih dan ditempa dengan lulus, dengan lancar, insya Allah mudah-mudahan yang haram pun kita sanggup untuk menahan godaan dari yang haram-haram tadi. Nah, tadi saya tertarik untuk membahas mengenai puasanya sendiri Ustadz Abdul Somad. Kan puasa ini kita tahu dari setelah imsak sampai pada saat buka puasa. Jadi ada sahur, ada buka puasa. Bagaimana memanfaatkan atau mengoptimalkan sahur dan juga buka puasa ini supaya membuat ibadah kita menjadi maksimal. Gimana? Monggo. Tasahharu, bersahurlah kamu, fa inna fis sahuri barakah. Karena di dalam sahur itu ada barakah. Cuman kalau sudah disebut kata sahur, ini berkah nih Ustaz. Barakah, tafadhal. Masih ada waktu soalnya. Silakan Babe. Ambil keberkahan langsung dari yang Ustaz sampaikan. Andai kamu tidak mau sahur sekalipun, seteguk air. 2 teguk boleh. Baik. Tapi kalau sudah sebut kata sahur, selalu orang terpikir sahur makan. Padahal bukan itu saja barokah sahur. Barokah itu bahasa simpelnya barokah itu kebaikan. Apa saja kebaikan-kebaikan dalam sahur? Pertama, membiasakan bangun malam. Walaupun setengah jam menjelang azan subuh, walaupun 1 jam menjelang azan subuh, masih ada waktu untuk tahajud. Pepatah kita mengatakan Allah bisa karena biasa. 30 malam dibiasakan. Malam pertama berat, malam kedua agak ringan, malam ketiga lebih ringan, malam keempat, maka paling tidak 30 malam terbiasa bangun malam. Syukur, apalagi ibu-ibu bangun malamnya mungkin jam 3 atau jam 2:30. Setengah dulu 3, dia sholat dulu, sebelum masak dia sholat dulu. Witir tadi kan sudah, setelah sholat isya sudah witir. Setelah isya, tarawih, witir. Jadi malam ini tinggal tahajudnya saja lagi. Lalu kemudian yang kedua, membiasakan diri untuk tepat waktu. Allah bersumpah dalam Al-Quran demi waktu. Masuk waktu fajar, wal fajri wal layalin ashur. Masuk waktu subuh, was subhi idza tanaffas. Masuk waktu duha, wadduha wal laili idza saja. Masuk waktu siang, wan nahari idza tajalla. Masuk waktu petang, wal asri innal insana lafi khusri. Masuk waktu malam, wal laili idza yaghsha. Nah, ketika sedang bersahur ini, jadi kalau ditanya, kamu di negeri kami Indonesia puasanya sahurnya jam berapa? Sahurnya jam 5. Kemudian jam 5 sudah mulai azan subuh. Buka puasanya jam berapa? Jam 6.15. Jadi kalau begitu kamu puasa berapa jam? 13 jam setengah. Ini waktu ini kita mesti disiplin konsisten. Tidak bisa kita bangun jam 8 pagi, lalu kita tambahkan 13 jam setengah, bukanya jam 9.15. Gak bisa begitu. 13 jam setengah, bukan pada jamnya. Tapi pada konsisten waktunya. Kalau sudah waktunya tiba, sudah azan berkumandang subuh, habis. Batal. Kalau ada makanan di dalam, terdengar azan, waktu sudah masuk. Apakah kita muntahkan keluarkan atau kita makan? Kalau sudah di dalam mulut nih Ustaz ya. Sudah dalam mulut posisinya. Kita keluarkan. Kulu makanlah, wasrabu minumlah. Sampai kapan? Hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad. Sampai nampak benang putih, benang hitam. Minal fajar, fajar. Maksudnya fajar sodik, fajar kazib. Benang putih, benang hitam, fajar sodik. Bukan benang hitam, benang putih dipegang nunggu matahari terbit. Matikan lampu, belum kelihatan, mati tetap makan. Bukan itu maknanya. Minal fajar, fajar di situ ayatnya maksudnya fajar sodik, fajar kazib. Apa yang dimaksud dengan fajar sodik, fajar kazib? Fajar sodik, azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kita dalam mazhab Syafi'i dikenal ada namanya imsak. Imsak itu supaya apa? Supaya ketika azan subuh berkumandang mulut sudah bersih. Ihtiyatnya tinggi, tingkat kehati-hatiannya tinggi. Oleh sebab itu maka bersahur membiasakan diri bangun malam tahajud. Bersahur membiasakan diri untuk konsisten tepat waktu. Bersahur insya Allah sholat subuh berjamaahnya nggak akan tinggal. Man sholat subuh. Kebanyakan orang lagi yang merokok itu loh Ustaz. Yang merokok begitu azan subuh, 1 tarikan lagi. Itu masih ada lagi yang merokok. RT 2 belum mulai. Belum sana, azan sini kecepatan. Jadi 1 tarikan lagi. Itu gimana tuh? Ya batal. Gak bisa ya, gak bisa. Batal, udah azan 1 tarikan lagi. Masya Allah. Oke, itu tadi keutamaan sahur. Ada 3 hal.
bangun malam, tepat Membiasakan waktu, bangun malam tahajud, membiasakan konsisten waktu. tepat waktu. Kemudian kita diajarkan tentang bagaimana Sholat subuh supaya sholat subuh berjamaah tidak tinggal. 30 30 subuh berjamaah tidak tinggal. Masya Masa nanti di Syawal ditingkatkan lagi. Yang keempat, dengan kita bersahur itu badan ada kesiapan fisik. Tapi banyak orang nggak mau makan sahur. Kamu nggak makan sahur? Nggak, takut gemuk. Minum aja. Oh, minum. Paling nggak minum. Untuk ngambil apa? Barokah, ikut sunnah Nabi. Masya Allah. Wah, Harus langsung minum. Begitu orang-orang soleh itu langsung melaksanakan sunnah Rasulullah. Jangan ditunda SAW. ya Ustaz. Alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin min ba'di. Sunnah khulafa'ir rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali. Setelah aku addu alaiki bin nawajiz. Addu alaiha bin nawajiz. Gigit dengan gigi geraham. Pegang. Jadi kalau ditanya kenapa kamu sahur? Ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah yang lain yang berat mungkin kita tidak bisa ikut. Paling tidak sunnah yang ringan itu ikut. Boleh jadi yang ringan itu ikhlas. Itu yang menghantar kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bagaimana dengan buka puasa Ustaz? Bagaimana seharusnya buka puasa supaya bisa mendapatkan keoptimalan juga nih dalam ibadahnya? Takjil artinya segera. Segera. Ajjala yu'ajjilu ta'jil. Takjil artinya segera. Segera. Tapi orang kita kalau sudah disebut takjil, makanan. Gorengan saya tahu. Takjil. Takjil itu Ini, kolak. ini ntar kalau di rumah kamu ada takjil nggak? Takjil itu segera artinya. Kalau saya takjil itu risol sama sambal. Nah sama saya be. Sambal kacang lagi. Aduh. Sedangkan buka puasa itu iftar. Iftar jama'i, buka bersama. Takjilul iftar menyegerakan berbuka. Kamu kok udah buka ini? Kan baru jam 4.30. Sunnah menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka ketika azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung segerakan berbuka. Sunnah yang ganjil-ganjil. Innallaha watirun yuhibbul witra. Allah itu maha ganjil, tunggal. Dia suka kepada yang ganjil. Kurma. 1, 2. Saya udah 2 nih. Ganjil. 3. Masuk 4. Ganjil. 5. Masuk 6. 7. Semangkok Ustaz. Ganjil. Setelah itu 2 teguk, 3 teguk air. Lalu kemudian sholat maghrib berjamaah. Bukan duduk sampai habis semuanya. Enggak sholat maghrib, takjil. Menyegerakan. Menyegerakan. Minuman yang paling disukai Nabi SAW adalah cairan kurma. Kita ketika buka puasa di Mesir, itu diberikan. Untuk para mahasiswa disediakan. Kurma. Beberapa jam sebelumnya sudah dimasukkan ke dalam gelas, kurma kering, dipatah-patah masuk gelas, disiram air hangat atau susu, dibiarkan sampai menjelang azan maghrib. Nanti kurmanya melar, menyatu, manis. Diminum. Usus yang kering selama 13 jam setengah, masuk cairan yang basah, maka dia kembali baik sekali. Ini ketika yang sedang usus kering, panas, kering, kerontang itu disiram dengan air es. Bayangkan knalpot sepeda motor yang sedang panas disiramkan air es. Apa yang terjadi? Makanya banyak penyakit. Jadi meledak. Ikuti sunnah Rasulullah SAW. Minum yang hangat-hangat. Minum yang manis-manis. Kemudian biarkan dia istirahat sejenak. Istirahat sejenak setelah minum 2-3 teguk. Kemudian sholat maghrib. Sampai dia mengalir di usus. Setelah itu baru makan berat. Ini tidak baru azan. Semuanya yang tadi dibeli. Cendolnya, gorengnya, gitunya, gininya. Setelah itu tegang perut, tidak bisa lagi duduk sejenak. Ya, sudah mau 5 menit lagi azan isya, sholli fardal maghribi. Sebab itu maka. Nggak gitu juga ya Ustadz ya. Jadi memang ada aturannya mengenai sahur dan juga buka puasa ini agar kita bisa mencapai kesempurnaan dalam ibadah puasa. Nanti kita akan lanjutkan untuk mendengarkan penjelasan dari BB Haikal dan juga tanya jawab buat jamaah yang hadir di sini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Indahnya Ramadan bersama Ustadz Abdul Somad dan BB Haikal dan juga beserta sahabat-sahabatnya.